Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Sekar Pertiwi. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan materi perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di unit kerja saya di SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Assalamualaikum. Oke, pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, mengucap salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu mengabsen terlebih dahulu. Ardiansyah, Muhammad Ardiansyah. Dia, Melia. Oke, udah semua ya. Oke, kita sudah mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini hadir semua ya kebetulan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan materi minggu kemarin ya. Materi minggu kemarin kita membahas mengenai demokrasi terpimpin tapi lebih ke arah bagian politiknya ya kemarin ya. Nah, kemarin politiknya, politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada minggu kemarin, nah ada yang masih mengingat apa aja sih yang minggu kemarin kita bahas? Ada yang masih mengingat? Oke, silakan Ridwan. Kita pada masa demokrasi terpimpin memiliki peristiwa yakni proyek kesusuan. Oke. Dan keluar contohnya seperti pembangunan GBK, pembangunan Semanggi, Pembangunan Indonesia,
Oke, benar ya. Nah, pada masa demokrasi terpimpin adanya keluarnya dekret presiden ya kan yang menandai awal adanya demokrasi terpimpin. Terus juga setelah adanya dekret presiden muncul lagi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat terus digaungkan pada masa demokrasi terpimpin ya kan. Terus juga ada yang namanya konfrontasi Malaysia ya. Kalian mengenal dengan sebutan Dwi Kora. Pada masa pembebasan Irian Barat adanya Trikora. Ya kan, ada yang bernama Gayang Malaysia. Ya kan, Gayang Malaysia itu pada masa demokrasi terpimpin juga. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini kan ditandai dengan kekuasaan presiden. Ya kan, kekuasaan presiden di mana seluruh kebijakan itu berada di tangan presiden, baik politik maupun ekonominya. Nah, ini yang akan kita bahas. Politiknya kemarin sudah kita bahas dan sekarang kita akan membahas mengenai ekonominya. Nah, gitu. Ini kita akan membahas mengenai masa demokrasi terpimpin, bagian perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, sebelum itu Ki Ibu memiliki sebuah pantun buat kalian ya di sini ya. Ada pantunnya di sini. Ya, ini anggaplah Ibu ya. Ibu bilang assalamualaikum, hai apa kabar guys? Ya, bagaimana sehat? Nah, ada pantun buat kalian di pertemuan kali ini. Mungkin ada yang bisa membacakan pantunnya? Oke, Nikola silakan. Pergi berobat ke rumah dukun. Dukun cilik pemeti sukun. Rajin baca, belajar yang tekun agar nanti tidak mudah pikun. Oke, ini adalah intisarinya biar kalian kan sejarah itu identik dengan membaca ya. Nah, agar rajinlah membaca dengan tekun agar nanti kalian tidak mudah pikun, karena biasanya kalau kalian nih masih muda rajin membaca biasanya terus akan teringat sampai kalian tua. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita pertama akan menguraikan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua juga kita akan menganalisis kebijakan Sanering. Nah, kebijakan Sanering ini adalah kebijakan pada masa demokrasi terpimpin. Dan ada wacana redenominasi. Nah, di sini nanti kalian akan mempresentasikan hasil analisis kebijakan Sanering pada masa demokrasi terpimpin yang dikaitkan dengan redenominasi rupiah dalam bentuk laporan tertulis. Nanti kalian akan Ibu tugaskan mengisi sebuah LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Nanti kalian Ibu bentuk kelompok ya, jadi tidak seperti ini, nanti kalian akan berbentuk kelompok. Betulan kelompoknya sudah dibentuk minggu lalu, jelayan pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, penilaian yang akan Ibu ambil adalah penilaian sikap. Adanya penilaian sikap. Penilaian sikap ini diambil dari kegiatan kalian ketika pembelajaran seperti apa, sikap kalian nanti akan dinilai. Terus juga nanti akan ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti diambil dari tes evaluasi di Portaldik. Kalian punya akun Portaldik kan? Nah, Ibu sudah mengirimkan soal berbentuk pilihan ganda di Portaldik, jadi nanti kalian bisa isi. Terus yang ketiga akan ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dilihat dari diskusi kelompok. Jadi nanti akan ada penilaian diskusi kelompok dan ada penilaian presentasi. Kayak gitu ya. Itu adalah teknik penilaian kita pada hari ini. Oke, di sini Ibu akan memutarkan sebuah video yang nanti akan menjadi bahan diskusi kalian. Halo, saya Romi, welcome to Keyboard Vlog. Belakangan ada isu modifikasi uang, yaitu memotong 3 non dari uang rupiah. Dari yang awalnya 1.000 jadi 1, dari yang awalnya 10.000 jadi 10, dari yang awalnya 100.000 jadi 100, dan seterusnya. Ini disebut redenominasi. Apakah uang jadi berkurang saat redenominasi? Tentu tidak. Jumlahnya akan tetap sama, cuma beda penyebutannya kelas. Kalau yang berkurang itu namanya Sanering. Oke, tadi udah dilihat ya videonya ya. Oke, di sini ada kata-kata perhatikan nominal dari mata uang tersebut. Jika masih diberlakukan kebijakan Sanering, berapa nilai rupiah dari nominal ini? Tadi Sanering pemotongannya berapa? 3. Berarti kalau 3 berarti tinggal sisa berapa?
Oke, tinggal sisa Oke, 100 ini nolnya dihilangkan 3 ya. Jadi tinggal sisa Kalau 50 berapa nolnya dikurangkan sama? Berarti Oke, berarti 50 sama 100 kalau misalkan pada masa Sanering. Tapi misalkan ini mah, ini kebijakan Sanering ya. Kebijakan Sanering, anggaplah misalkan kalian beli baju di Shopee, ya kan sekarang kan lagi zaman Shopee ya. Misalkan kalian beli baju di Shopee harganya 100.000. 100.000 nih baju Shopee ya. Diberlakukan kebijakan Sanering yang dimana 100.000 ini dulu kalian bisa membeli baju di Shopee. Tapi ketika diberlakukan kebijakan Sanering yang dimana nolnya dihapuskan 3, apakah kalian bisa beli baju di Shopee? Tidak. Kenapa? Karena 100 ya kan. Karena kebijakan Sanering pemotongan mata uang tapi tidak diikuti oleh harga barang. Jadi uangnya turun tapi harga barang tetap kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan adanya kebijakan redenominasi, kan tadi redenominasi mah hanya penyederhanaan saja ya kan. Apakah kalian bisa uang 100.000 ini membeli baju Shopee? Bisa. Kenapa bisa? Oke, karena harga uang turun dan juga harga barang juga ikut. Oke. Pertanyaannya adalah jika pemerintah nanti akan mengadakan yang namanya wacana redenominasi, apakah kalian setuju? Setuju. Oke. Ada yang bisa mengeluarkan pendapat mengapa kalian bisa setuju dengan adanya redenominasi? Ada yang mau berpendapat? Oke, Nikola silakan. Karena bisa dapat menghemat waktu. Oke, menghemat waktu. Terus? Bisa Nol-nolnya. Oke, selain itu, kenapa kalian setuju dengan adanya kebijakan redenominasi? Oke, silakan Linda. Aduh, oke Linda dulu. Setuju dengan adanya redenominasi karena redenominasi itu selain pemotongan nilai uang, tapi juga pemotongan harga barang. Jadi seimbang tidak memberatkan masyarakat. Terus? Walaupun dalam redenominasi harga barang harus diturunkan. Oke, benar ya. Tidak memberatkan masyarakat kalau misalkan uangnya dibulatkan ya kan. Pertama, ekonomi terpimpin itu akan ada yang namanya membentuk Dewan Perancang Nasional. Ada yang namanya Sanering atau devaluasi, ada yang namanya deklarasi ataupun dekon, deklarasi nasional. Nih, ini yang akan kita bahas. Sanering, kebijakan Sanering atau devaluasi, tujuannya awal adanya Sanering itu adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan ekonomi negara. Nah, ini adalah uang zaman dahulu. Ini uang zaman dahulu. Pada masa kebijakan Sanering, ini uangnya 1.000. Dan dia hapus nolnya jadi 3, jadi 1 rupiah. 1 rupiah. Nah, uang kertas pecahan 500 dan 1.000 yang ada pada dalam peredaran saat berlakunya peraturan ini diturunkan menjadi 50 dan juga 100. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada pemotongan mata uang. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan adanya peraturan pemerintah yang intinya adalah ketentuan bahwa bagian uang lembaran 1.000 dan 500 yang masih berlaku ditukar dengan uang kertas bank baru yang nilainya 100 dan juga 50 pada tanggal 1 Januari 1960. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai redenominasi. Nah, redenominasi ini ternyata wacananya bukan hanya ada di negara kita saja, melainkan juga negara-negara lain pernah ataupun bahkan sudah mengadakan yang namanya redenominasi. Pertama, di sini ada Bulgaria tahun 1998, Turki 2005, terus Rusia 1998. Terus Ghana juga sama. Ini negara-negara yang melakukan redenominasi dari tahun 1998 sampai 2008. Nah, ini kalian akan diskusi mengenai ini. Oke, thank you. Nah, kelompoknya kelompok minggu kemarin ya. Jadi di sini Ibu memiliki LKPD yang harus kalian diskusikan. Nah, diskusikannya mengenai apa ini? Jadi duduknya yuk berkelompok terlebih dahulu. Silahkan.
Oke, sudah berbentuk kelompok. Berarti kelompok satu yang Oke, kelompok satu, Ibu tentukan kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Sebelum kalian memulai diskusi, Ibu membagikan dulu sebuah LKPD-nya. Oke, ini LKPD-nya ya. Nah, di LKPD ini bisa diperhatikan dulu sebentar. Nah, nanti kalian akan berdiskusi. Kalian tinggal isi nama kelompok kalian dan kelas di sini. Terus kalian tinggal diskusikan. Tadi ini kan sudah kita diskusikan ya bersama ya. Tadi di layar PowerPoint. Nah, selanjutnya di sini kalian diskusikan juga di sini. Nah, di sini diskusikan dengan kelompok, bisa kalian isi, dan juga yang ini juga sama kalian isi. Nah, nanti setelah kalian isi ini, nanti kalian presentasi kelompok. Paham? Oke, sekarang pukul, jam 11 pas sudah selesai. Oke? Oke, terima kasih. Tadi ini kan udah ya? Bisa kali ya? Dia tinggal langsung aja jawab. Nggak apa-apa bisa. Tapi nanti uangnya ini lagi tuh saya di sini nih, main coret-coret aja kamu uang orang. 100.000 jadi berapa gitu? Tadi berapa nolnya? Ini apa ini kebijakan apa ini? Sanering berarti jelas. Ada 3. Nah, dijelaskan juga misalkan uangnya turun tapi harga barang tetap gitu loh. Oke, boys, udah? Belum. 100% jadi 10% doang. Nanti kalau misalnya 1.000 jadi 100. Kalau misalnya 100.000 jadi 100 rupiah. Iya kan ya. Ya kan kebijakan sendiri kayak gitu. Iya. Nolnya 3. Jadi 100.000 rupiah jadi 100 rupiah. Ya, so tulis. Belakangnya ada. Menjadi Udah semua? Sudah. Oke, kalau sudah berarti kita mulai proses presentasi kelompoknya. Kelompok 5, kasih tepuk tangannya dong. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin kepada Ibu Tita SPD untuk membacakan presentasi di kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membacakan hasil diskusi yaitu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin yang akan difokuskan kepada kebijakan redenominasi dan kebijakan sanering. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dr. Abdul Rahman sebagai moderator. Nama saya Oke. Selanjutnya materi diskusi akan dibacakan oleh teman saya pada saudara Nabila. Silakan. Baik, mohon izin kepada semuanya. Yang pertama saya akan menjelaskan perhatikan nominal dari mata uang tersebut jika masih diberlakukan kebijakan sanering berapa nilai rupiah dari nominal ini. Nah, yang pertama ada mata uang 100.000. Jika diberlakukan kebijakan sanering maka nilai rupiahnya adalah 100 dan ini ada 50.000 rupiah jika diberlakukan kebijakan sanering akan menjadi 50.
Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kalian setuju dengan kebijakan Sanari pada masa demokrasi terpimpin? Berikan pendapat di kolom yang tersedia. Setelah kami melakukan diskusi dengan kelompok kami tidak setuju jika kebijakan Sanari diberlakukan karena akan mempersulit masyarakat dalam daya tarik jual beli dan akan menyebabkan inflasi sehingga kesulitan ekonomi dan penurunan nilai mata uang akibat pemotongan nilai yang dilakukan. Itu dampak negatifnya dan masih banyak lagi dampak negatif dari kebijakan Sanari. Setelah itu, apakah Anda mengetahui apa itu redenominasi? Apakah perbedaan redenominasi dengan Sanari pada masa demokrasi terpimpin? Nah, jadi perbedaan redenominasi ini adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar, sedangkan Sanari adalah penurunan mata uang serta mengurangi peredaran mata uang yang akan mempengaruhi kenaikan harga pokok. Tahukah Anda pemerintah berencana mengeluarkan wacana redenominasi rupiah? Apakah Anda setuju dengan wacana rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dan berikan alasannya? Kami mengetahui jika pemerintah memperlakukan kebijakan Sanari. Nah, alasan kami setuju jika diadakannya kebijakan redenominasi karena dapat mempermudah dalam penyebutan nilai mata uang serta mempermudah dalam penghitungan mata uang yang berjumlah besar. Terima kasih itu yang materi kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab jika ingin bertanya. Oke. Coba bisa diulangi yang pertanyaan tadi nomor 2. Nomor 2. Alasan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperlakukan kebijakan Sanari. Apakah kalian setuju dengan kebijakan Sanari pada masa demokrasi terpimpin? Berikan pendapatmu di kolom yang tersedia. Nah, pendapat kami setelah kami melakukan diskusi dengan kelompok kami tidak setuju jika kebijakan Sanari diberlakukan. Alasannya karena memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah mempersulit masyarakat dalam daya tarik jual beli dan akan menyebabkan inflasi sehingga kesulitan ekonomi dan penurunan nilai mata uang yang mengakibatkan pemotongan nilai yang dilakukan. Apakah benar? Dan dari kelompok. Oke, selanjutnya dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tepuk tangannya dong. Oke, next berarti kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma di Citra, Guru Masa dan Sejarah dan teman-teman yang tergabung. Kenapa saya Jumlah Sabani? Di sini ya. Saya Muhammad Dardiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tampis Yagian. Yang pertama, perhatikan nominal dari mata uang tersebut. Jika masih diperlakukan kebijakan Sanari, berapa nilai rupiah dari nominasi itu? Di sini ada uang kertas 100.000 dan 50.000. Jika diperlakukan kebijakan Sanari, uang 100.000 menjadi 100 rupiah dan uang 50.000 menjadi 50 rupiah. Diskusikan bersama kelompok alasan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperlakukan kebijakan Sanari. Apakah kalian setuju dengan kebijakan Sanari pada masa demokrasi terpimpin? Berikan pendapatmu. Peraturan ini kebijakan Sanari. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kelompok kami menolak dengan adanya kebijakan Sanari ini karena dengan adanya Sanari daya beli masyarakat turun dengan nilai uang yang dimiliki berkurang sementara harga barang menurun. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui apa itu redenominasi? Ya, penyederhanaan nilai mata uang tampak lebih kecil namun tanpa mengurangi nilai tukarnya. Apakah perbedaan redenominasi dengan Sanari pada masa demokrasi terpimpin? Perbedaan redenominasi dengan Sanari adalah redenominasi penyederhanaan pecahan mata uang dengan mengurangi biji nol tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Sementara Sanari adalah pemotongan nilai yang sering terjadi penurunan sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Tahukah Anda, pemerintah berencana mengeluarkan wacana redenominasi rupiah?
Kami tidak mengetahui tentang wacana kebijakan tersebut. Apa Anda setuju dengan wacana redenominasi rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut? Kami setuju dengan adanya redenominasi karena untuk mempermudah penulisan dan penyebutan nilai mata uang, dan redenominasi dapat meningkatkan citra rupiah terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan sama dengan mata uang negara lain. Membuka sesi tanya jawab. Yang ini tanyakan silakan. Ya, yang mau bertanya? Apakah kebijakan redenominasi akan efektif jika diberlakukan di negara Indonesia? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Anandra. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan redenominasi efektif jika diberlakukan di negara kita? Jawabannya adalah efektif, dan karena untuk mempermudah pengesahan dari penyebutan nilai mata uang dan dapat meningkatkan citra negara kita terhadap mata uang negara lain. Contohnya itu negara rupiah, negara tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau US, dan akan sama dengan mata uang negara lain. Contohnya seperti Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Baik, kelompok 5 apakah sudah buat jawabannya? Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next lanjut ke kelompok Yasin. Berdirinya kami di sini ingin memberitahukan hasil diskusi kami tentang perkembangan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Marina Sari, selaku moderator. Di samping saya ada Armita Secaya Yanda, dan di samping saya Muhammad Yasin Albana. dan aku akan pertanyaan pertama sampai akhir. Oke, pertanyaan pertama itu berapa nominal dari mata uang 100.000 dan 50.000 rupiah jika masih diberlakukan kebijakan Sanerim? Nominalnya adalah 100.000 menjadi 100 rupiah dan 50.000 menjadi 50 rupiah. Pertanyaan kedua, apa alasan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperlakukan kebijakan Sanerim? Alasannya itu untuk memperlambat laju inflasi yang semakin meningkat dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya, dan apakah kalian setuju dengan kebijakan Sanerim pada masa demokrasi terpimpin? Jawabannya itu kami tidak setuju dengan kebijakan Sanerim karena kebijakan ini sangat merugikan seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, dan tidak menunjukkan perubahan yang berarti terhadap permasalahan utama ekonomi Indonesia. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Sajikan gambar berikut di sisi kanan kelompok. Apakah Anda mengetahui apa itu redenominasi? Apakah perbedaan redenominasi dengan Sanerim pada masa demokrasi terpimpin? Tahukah Anda pemerintah berencana mengeluarkan wacana redenominasi rupiah? Dan apakah Anda setuju dengan wacana redenominasi rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut? Berikan alasannya di bawah ini. Oke, sebelumnya kami akan memberikan perbedaan dari Sanerim dan redenominasi. Sebelumnya, Sanerim adalah penurunan nilai uang, yaitu mengurangi jumlah peredaran uang yang mempengaruhi kenaikan harga barang pokok. Sedangkan redenominasi adalah penyederhanaan nilai tanpa mengurangi nilai tukar. Lalu, untuk alasannya kami setuju karena redenominasi dapat mempermudah transaksi jual beli di kalangan masyarakat dan juga untuk meminimalisir kesalahan perhitungan dalam waktu. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Kita tadi membahas mengenai redenominasi dan Sanerim. Tadi ada berbagai macam pertanyaan yang sepertinya mengarahkan kepada redenominasi. Tadi ada yang bertanya, Bu, kalau misalkan proses redenominasi ini dilakukan oleh pemerintah kita, bagaimana caranya? Ya kan? Cara penyampaiannya ya pasti pertama, tugas pertama pemerintah adalah mengadakan sebuah penyuluhan. Baik misalkan dari bagian atas terus ke masyarakat atas, masyarakat menengah dan juga masyarakat bawah. Itu semua harus ada fase-fasenya. Tidak langsung pemerintah langsung mewacanakan adanya redenominasi tanpa masyarakat itu tahu
ataupun mengerti apa sih itu redenominasi. Nah, karena kita sudah presentasi tadi 5 kelompok sudah presentasi, Ibu selanjutnya ada yang namanya penilaian evaluasi. Ya, evaluasi ataupun penilaian kognitif. Ibu sudah mengirimkan soal, sudah Ibu luncurkan di portal di kelas. Silahkan dicek dan isi soal-soal tersebut. Sudah selesai? Oke, alhamdulillah. Nanti nilainya Ibu post ya ataupun di WhatsApp grup kalian, oke? Nah, sekarang karena kita sudah melakukan diskusi dan juga sudah presentasi, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Tapi kita harus menyimpulkan terlebih dahulu ya. Siapa yang mau menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Oke, silakan Misna. Kesimpulannya adalah pertama, ekonomi pada masa ekonomi terpimpin terkenal dengan ekonomi digitalis yang terdapat banyak kebijakan, salah satunya kebijakan saat ini, yaitu pemotongan nilai mata uang yang tadinya Rp1.000, 1.000 nilainya diturunkan menjadi Rp100. Oke. Terus? Udah? Oke. Nah, kita sudah selesai ya pada pertemuan kali ini. Nah, pada masa ekonomi terpimpin ini, ya kemarin kita sudah membahas mengenai politiknya, sekarang kita membahas mengenai ekonominya. Nah, pada masa ekonomi terpimpin ini, yang paling terkenal itu adalah kebijakan Saneringnya. Nah, kebijakan Sanering ini adalah pemotongan mata uang ya, dan yang dimana nanti katanya di kita juga akan ada yang namanya kebijakan redenominasi, ya kan, redenominasi ataupun penyederhanaan mata uang, yang dimana semua ini adalah kebijakan dari pemerintah. Nah, kebijakan Sanering ini diadakan pada masa demokrasi terpimpin, tujuannya tadi untuk menekan laju inflasi. Pertemuan selanjutnya nanti kalian akan membahas mengenai masa Orde Baru ya. Orde Baru mulai dari politiknya dan ekonominya. Jangan lupa nanti materinya dibaca kembali. Karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini ataupun pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita diakhiri dengan doa. Silahkan ketua kelas berdoa. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, Ibu punya sebuah yel-yel mungkin ya agar kalian lebih semangat. Kalau Ibu bilang historia, kalian bilangnya historia. Kalau Ibu bilang historia. Historia. Lagi ya. Historia. Historia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.